Nah, sejak diurut itu justru karena ada benjolan, jadi pada saat saya pertama kali memeriksakan diri itu, beliau melakukan USG. Tapi, dokternya tuh bilang kalau ini ototnya nggak kelihatan katanya, harus di MRI. Nah, akhirnya kita lakukan MRI, rongsen dan sebagainya dan hasilnya merujuk ke tumor tulang gitu. Tapi saya bilang ke istri saya, kamu harus kuat, harus sembuh, aku akan selalu ada di samping kamu, apapun itu kondisinya, apapun itu keadaannya nanti di depan. Dan ngerasa makin down-nya lagi tuh ngelihat kayak saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu sekarang, ngelihat anak saya nggak bisa saya urusin kayak gitu. Terus di saat suami ada di rumah saya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi bener-bener kayak ngerasa nggak berguna dan ngerasa kayak cuman menjadi beban untuk lingkungan gitu. Mmm, Han, ini gue punya pertanyaan menarik nih, Han. Kalau misalkan, seandainya, misalkan gitu ya, kan lu kan bilang tadi bahwa, Ogi ini yang bener-bener extra support banget, Iya, bener-bener yang ibaratnya jatuh bangunnya lu memang bersama Ogi juga kayak iya. gitu ya. Kalau misalkan saat itu atau saat ini, lu atau enggak gini, saat itu, saat waktu itu Ogi nggak ada misalkan, mungkin Ogi bukan jodoh, bukan pasangan lu atau bukan jodoh lu, apa yang terjadi dengan lu tahu penyakit kanker ini? Kalau misalnya saya membayangkan kembali gitu, saya Kita pasti mengandai-andai aja ya, iya. kalau misalnya Ogi nggak ada gitu, misal bukan pasangannya bukan Ogi atau lu belum nikah lah gitu. Jujur kalau itu saya percaya kan sama Allah yang paling pertama, kalau misalnya Allah itu ngasih ujian tidak mungkin melebihi dari Right. kemampuan umatnya. Nah, tapi saya juga berpikir kalau misalnya saya diberikan ujian itu tanpa sosok suami saya yang seperti ini, mungkin saya tidak akan sekuat ini. Karena saya tuh bener-bener bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Saya bisa menceritakan apapun, bagaimanapun, dan suami saya itu selalu menerima itu. Jadi support yang dia berikan kepada saya tuh benar-benar di luar ekspektasi saya. Karena memang ya nggak mudah gitu untuk seorang laki-laki masih muda istilahnya. Terus dari Faras juga kan good looking lah. Jadi gampang banget gitu untuk cari yang baru. Tapi dengan luar biasanya dia memberikan support yang baik kepada saya dan luar biasanya itu ya itu, karena suami saya tuh selalu memposisikan, dia selalu mengerti saya bagaimanapun kondisinya. Sekalipun saya lagi emosinya nggak stabil, efek dari obat-obatan kemo. Ya pasti. Waktu itu, kemoterapi atau hormon kemoterapi? Sorry. Kemoterapi. Kemoterapi, ya 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 ya. Ya kalau kemoterapi tapi berarti pernah ngalamin fase maaf, botak gitu ngalamin? Iya, ngalamin selama 1 tahun full botak, 6 kali kemo. Tapi ya, Han ya, gue nggak kebayang gitu ya dengan lu sudah kena kanker aja, lu aja punya khawatiran bahwa tentang, "Oh gini gimana ya, kasihan kalau dia Iya, sama gue," dan sebagainya. Ditambah ketika lu rontok rambutnya, fisik itu berubah drastis. gimana banget, itu gue ngerasain sih kayak, gue yakin sih itu perasaan lu itu hancur lebur sih. Iya, insecure ya pasti yang paling pertama. Tapi ya di situ juga justru kebaikan suami saya tuh makanya saya nggak berekspektasi sampai saat itu. Jadi sekalipun wajah saya sudah sangat pucat, Mmm, mata hitam, terus apa, kayak bener-bener orang sakit banget gitu, kepala botak. Luar biasanya tuh suami saya tuh tetap muji saya kalau saya tuh tetap cantik, tetap ya dia sayang gitu mau gimana pun saya kondisinya. Karena dia bilang kalau misalnya dia tuh bukan ngelihat fisik saya, tapi hati saya. Makanya saya juga selalu berusaha untuk
kalau misalnya fisik saya tidak menarik, mungkin usaha saya dengan membuat hati saya yang menarik dia gitu. Dengan saya terlihat baik-baik saja, terlihat ceria, terlihat tidak meresahkan semua orang gitu. Minimal saya tidak membebani dalam hal mental kepada orang lain gitu. Han, eh, kapan akhirnya Allah itu berhasil benar-benar menyentuh hati lu dan memeluk lu? Waktu setiap saya bangun dari operasi sih. Hmm. Kayak ketakutan saya tuh kan setiap operasi nggak bangun lagi gitu. Tapi saya diberikan kesempatan untuk bangun lagi, ketemu lagi hari besok, dan bahkan saat saya keluar dari ruang operasi pun disambut hangat oleh senyum suami saya. Gila ya, memang maksudnya mungkin keadaan kalian gitu, mungkin maaf ya gue ngomong kayak gini, mungkin dengan keadaan kalian secara materi finansial kurang gitu, tetapi justru gue melihatnya malah berkat Tuhan itu adalah kalian berdua diberikan cinta kasih yang luar biasa loh terhadap satu sama lain. Justru dari perjalanan sakit saya itu yang kemarin, hubungan kita memang jadi jauh lebih dekat lagi. Sebelumnya emang seperti apa kalau boleh tahu? Sebelumnya kayak kadang kita sering memperdebatkan hal kecil, tapi prinsip kita berdua tuh setiap kita ada pertengkaran, kita harus selesaikan saat itu juga, jangan sampai kita bawa tidur gitu. Tapi makin kesini kita makin memaklumi sifat satu sama lain, kita makin menyadari di balik kekurangannya ada jauh lebih banyak kelebihannya. Jadi kita selalu gitu. Wow. Lebih ke kenapa? Iya betul, kayak kalau dulu kan pakai kok bingung gitu sih? Kalau apa namanya Mas, kalau lagi berantem atau lagi ada selisih lah ya, kan emosional yang dikedepankan kan. Tapi kalau kita sekarang lebih banyak menghela napas Mas, sama-sama ya udah gitu, clear gitu, tenang udah gitu. Karena kita tahu loh Mas, kalau misalkan kanker ini kan salah satunya selain udah seperti ini kan jaga pola makan, pasti ya pola hidup ya gitu, sama satu lagi menjaga pola pikir. Karena biasa orang kanker itu rentan banget namanya stres gitu ya. Itu gimana tuh Mas? Maksudnya gue nggak kebayang gitu ya Mas. Ya pasti dengan kemoterapi dan sebenarnya hormon terganggu, semua terganggu gitu ya. Mental juga pasti terganggu juga tuh. Tapi bagaimana lu bisa menyehatkan, mewaraskan diri lu gitu maksudnya untuk ngadepin Hani yang mungkin saat itu yang wah salah dikit aja piring melayang istilahnya gitu. Wah, apa ya namanya? Dulu tuh kondisi istri saya tuh wah benar-benar cuman udah tinggal kayak turun berapa 10 kilo gitu kan, udah kayak tulang doang, gak bisa ngapa-ngapain, semua di tempat gitu kan. Terus udah rambut emang bener-bener rontok segala macem kan. Cuman aku bilang kayak gini dalam hati, istriku ini gini-gini juga cantik. Dulu cantik, ini cantik, ke depan pun akan makin cantik. Itu yang saya sematkan dalam diri saya. Balik lagi ya, kalau Mas tahu, saya juga tadi mention apa yang saya omongin ke istri saya. Semua wanita itu ya sama Mas, bentuknya kan gitu-gitu aja kan. Yang ngebedain itu cuma satu, hatinya. Hati yang membedakan cuma itu. Nah, selama perjalanan ini saya sama dia, hati dia tuh udah benar-benar menyentuh saya, mengubah diri saya. Before saya ketemu dia, saya tuh sifatnya kayak gimana sih? Wah, gitu kan ya, bad boy. It's true ya. Tapi ketika ketemu dia tuh beda Mas. Hati dia itu bisa membuat seorang Ogi itu jadi lebih kalem, lebih tenang, lebih menghargai diri sendiri.
lebih menyayangi situasi di istrinya, anaknya gitu. Dia yang lakukan. Mungkin saya seperti ini pun Mas, karena saya juga selama ini kan sama dia udah ngebentuk diri saya juga menjadi seperti ini. Nah, hingga dimana kondisi paling jatuh pun saya masih kayak gini Mas, masih sayang sama dia. Karena hati dia yang udah nyentuh saya, bukan parasnya, hatinya. Nah, maka dari itu mungkin Allah titipin ke saya istri yang cantik ini ke saya gitu. Ya emang udah jalannya, udah takdirnya, mau gimana lagi, kita nggak bisa kan. Walaupun Mas nih ya di tongkrongan, walaupun saya naik gojek, Mas kenapa gini-gini, ya saya ceritain ya, Mas masih muda, ngapain sih, ya gampang lah cari kan. But saya mikir ya istri saya yang sayangi, saya yang cintai, ya saya perjuangkan gitu. Ada yang orang yang itu yang ngomong itu kenal lu orangnya? Ada yang kenal, ada di tongkrongan, ada. Gila ya, maksudnya berani ngomong gitu, maksudnya itu kan menyakiti, bukan menyakiti satu orang lu aja, tapi kalau itu lu denger kan kayak gitu kan, aduh, kenapa ini? Ya bingung, ya maksudnya aneh ya orang ya bisa ngomong kayak gitu, maksudnya itu kan suatu hal yang tidak patut untuk dikatakan gitu ya. Iya, walaupun dia bilangnya bercanda, tapi kan tetap ya gitulah namanya hidup. Itu bukan bercanda sih bro, itu bukan bercanda sih itu sih kalau gue jadi lu udah gue tampol tuh orangnya ngomong sembarangan gitu. Ya, tapi balik lagi kan, saya punya istri saya yang tadi di awal saya juga bilang tanggung jawab saya, ya saya harus menemani dia ya sampai teljana kan. Ini udah jadi pilihan saya, mana saya nggak tanggung jawab gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kita bicara Mas dalam perjalanan nih, kalau kita bicara Allah gitu ya, Tuhan nih, dalam setiap usaha lelah dari kita itu tuh Tuhan tuh selalu ngasih jawaban, meskipun jawaban itu datang dari orang lain. Karena Tuhan tuh kan nggak mungkin ngasih duit langsung bang gitu kan. Kalau gitu caranya enak. Itu ya Allah. Gitu. Berarti kan nggak usah, Tuhan membuat kita nggak usah perlu usaha ya. Iya. Justru Tuhan tuh kayak kita lagi kebingungan Mas. Contoh pada saat mau MRI tadi, saya nggak megang duit Mas. Saat itu kalau betul megang berapa? Sama sekali 0 atau gimana? Cukup buat kontrol doang lah. Saya barang 1 juta gitu kan. Itu 6 juta Mas, harus MRI kan. Saya tuh bingung segala macem. Saya juga ngomong, Bun, bentar ya, ayah mikir dulu nih. Ya Bun ya. Berdua ya kita. Ntar gimana ya Bun ya gitu. Kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba saya dapat telepon. Halo Ki, di mana? Ini aku lagi ngantar istri buat MRI. Aku nggak cerita, aku nggak ada duit Mas. Oh gitu Gi. Iya ini, oh iya gue lupa Gi, gue nelpon lu tuh, gue tuh mau transfer sama lu. Waktu itu kan lu bantuin gue. Ya udah, minta rekeningnya cepet. Ya udah, mumpung gue ingat, ntar gue lupa lagi, katanya dia bilang gitu. Ya udah tuh, dari situ Mas saya cek rekening sama dengan nominal yang dibutuhkan kita untuk MRI. Langsunglah kita lakuin Mas. Dan itu pun ya itu tuh berulang terus Mas. Mau operasi besar dia butuh uang 130 juta, 20 juta ya, aku lupa. Ya mahal banget lah itu. Gila, dan itu kan posisinya harus fast kalau misalnya kita menggunakan yang telat hijau. Tiket kanker, iya betul. Telat tiket hijau, stadium naik atau gimana, telat. Nunggu yang pakai hijau, wah itu nggak tahu kapan antriannya, itu panjang. 6 bulan nunggunya. Karena gini di Jawa Barat. Tunggu 6 bulan kan gila ya. ya. Di Jawa Barat, di Jawa Barat aja Mas, yang sub onkologi, ortopedi, terus sub yang ini onkologi itu cuma 1 ya dokternya.
dan makanya antriannya panjang banget kan, dan itu cuma ada di, kalau di yang ini tuh kan cuma ada di RSAS dia praktek, walaupun di swastanya dia banyak. Nah akhirnya kan ya gimana caranya kan biar cepat, akhirnya kan di swasta itu kan kita nggak ketemu dokter itu, ya akhirnya ya udah dia mau operasi, keluar estimasi harganya saya bingung kan. 130-40 jutaan gitu kan, buset gitu kan, ya Allah ini gimana caranya gitu kan. Cuman balik lagi mas, Allah tuh selalu ngasih jawaban, walaupun apa ya, sebenarnya sih berkat kebaikan dia dulu sih yang dia tanam. Saya bingung, saya apa, saya tiba-tiba saya sendiri berjuang dan segala macem juga nggak pakai ngutang mas. Tiba-tiba ada aja yang ngasih kayak tadi, kalau dari sisi aku kekumpul lah berapa puluh juta. Terus temannya dia nggak bilang-bilang, nggak apa-apa, cuman nelfon minta izin ke saya, terus minta izin juga ke dia ya. Terus karena kepepet gimana lagi, akhirnya kan kebukalah galang dana. Dalam 3 hari mas kekumpul tuh semua duit. Dari galang dana kekumpul 80 juta, dari kantor dan saudara-saudara itu kekumpul sampai 60 juta ya. Iya. Jadi total semua 140 juta dalam 3 hari. Dalam 3 hari mas, itu ya udah akhirnya stop, close, udah jalanin. Gila ya, maksudnya Allah itu, Tuhan itu kayak dia memberikan skenario tapi juga memberikan jalannya juga ya. Betul. Gitu ya. Asal kitanya berusaha. Betul. Kalau kita nggak ikhtiar ya nggak akan itu dapat. Nggak akan ada gunanya, bukan nggak guna, sorry. Mungkin nggak akan ada pengaruh efek besarnya ketika kita cuma berdoa doang tapi nggak ada ngelakuin sesuatunya gitu. Betul. Jadi munajat, ikhtiar itu beriringan mas. Gak mungkin kita berikhtiar tanpa bermunajat. Begitupun sebaliknya, benar-benar kita tuh ikhtiar, ikhlas menjalani apa yang sedang kita jalani gitu. Dan akhirnya pasti di dalam suatu kesulitan, kebingungan, ya Tuhan tuh yang ngasih jalan. Walaupun tadi poinnya nggak mungkin Tuhan langsung, tapi kan melalui lingkungan, teman-teman, saudara. Allah, Tuhan kan bisa ngetuk pintu hati orang kapan aja untuk menyadarkan diri, bantu misalnya. Ya itu kehebatan yang Tuhan ciptakan pada saat kami berjuang mas. Gilahan ya, maksudnya Allah itu sayang banget sama lu, dan memang gue jadi merinding banget, kayak apa ya, diberikan lingkungan yang very support banget, very miracle banget, keajaiban banget, diberikan lingkungan yang mempunyai keajaiban yang luar biasa. Ogi, izinkan gue untuk mengimbres perasaannya Hani, oke. Mengimbres ataupun menghangatkan perasaan. Gue penasaran deh Han, dari tadi pas Ogi bercerita, apa yang membuat lu bisa ngeluarin air mata terus sih Han? Karena berasa flashback aja gitu saat momen-momen itu. Karena setiap momennya itu selalu ada percakapan dulu berdua. Kayak contohnya yang waktu mau operasi itu, saya tiba-tiba kan ingat lagi waktu itu kondisinya kita udah ada di ruang tunggu setelah selesai lah. Terus saya pertama kali bilang sama suami, nggak apa-apa kok kalau misalnya saya harus pakai BPJS, saya harus kemo lagi. Jadi ceritanya kalau misalnya saya mau pakai BPJS, itu selama 6 bulan saya nunggu tuh berarti kemo saya juga ditambah, karena nggak boleh kosong. Sementara itu suami saya tahu banget kalau setiap saya kemo tuh saya down banget gitu. Nah, jadi saya udah ikhlas gitu, saya nggak mau terlalu membebani dia, nggak mau dia mikir uang dari mana gitu, saya nggak mau itu gitu. Saya bilang sama suami saya kalau misalnya saya nggak apa-apa kalau misalnya harus BPJS, ikhlas kok, insya Allah kuat gitu. Tapi saat itu juga suami saya yang meyakinkan saya, dia pegang tangan saya, terus dia bilang, percaya ya sama AA katanya, insya Allah AA usahain, gak usah mikirin uangnya dari mana. Insya Allah kalau Allah udah bilang Neng bisa operasi, dari mana jalannya pun
ada, insya Allah gitu. Ya itu makanya setiap momen itu tuh pasti ada percakapan yang membuat saya, Masya Allah, ya Allah, lancarkanlah niat-niat baik suami saya kepada saya. Ya mungkin itu dari keikhlasannya dia merawat saya dan perasaan bahagianya saya yang merasa dihargai, di apa ya istilahnya, Di embrace. nah gitu, di embrace oleh suami saya, dan itulah yang mendatangkan energi-energi positif gitu kepada kami berdua. Dari yang tadinya saya kalau misalnya cerita itu kan lewat chat kepada teman, tapi kadang teman-teman saya juga nggak enak gitu, takut ganggu saya. Nah akhirnya tuh awalnya saya tuh cerita lewat sosial media tuh buat ngabarin teman-teman saya gitu. Tapi lama-lama justru makin banyak tuh yang ngedoain. Dari yang tadinya beberapa orang yang bahkan saya nggak kenal, jadi ratusan, jadi ribuan. Itu DM saya sampai 2000 mas. Orang-orang ngedoain semua, bahkan orang-orang yang lagi di Mekah, yang lagi umroh. Kak, saya lagi di depan Ka'bah, boleh nggak minta nama kakak sama binnya, saya mau doain kakak, katanya. Banyak banget mas yang orang-orang yang lagi umroh, yang lagi haji kayak gitu dulu tuh, yang ngedoain saya. Makanya saya tuh bener-bener gak nyangka kok bisa banyak banget yang ngedoain saya, yang support saya tiap hari tuh, selalu ada gitu yang menguatkan saya. Dan itu tuh luar biasa. Apa mungkin itu adalah keikhlasan saya dan keikhlasan suami saya yang berdampak positif untuk lingkungan, sehingga kita dikelilingi orang-orang baik sama kita gitu. Kalau misalkan orang-orang yang baik itu hadir di sini, apa yang lo mau ngomongin? Kenapa bisa gitu? Kayak pertanyaan saya, kok bisa sih berbuat baik sama aku padahal aku nggak ngapa-ngapain sama kamu gitu. Kok bisa kamu sebaik itu? Makasih banyak. Karena banyak banget mas, kayak misalnya saya lagi dirawat nih, tiba-tiba ada yang mau ngasih ke saya, ini buat makan katanya, buat jajan. Padahal kita nggak kenal. Padahal kita ada yang hanya sekedar tahu gitu, oh ini teman seangkatan, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, sekedar tahu. Tapi mereka peduli gitu. Banyak banget. Yang dari Jogja nggak kenal aja ya nih, Iya. kirim buah-buahan pada saat operasi segala macem. Padahal kita nggak kenal mas. Sorry, saat itu udah buat YouTube, bukan YouTube Instagram gitu udah buat atau gimana? Iya itu justru awalnya itu karena saya pengen ngabarin teman-teman saya, jadi teman saya pengen tahu kabar saya, tinggal lihat sosmed saya gitu. Ya tapi pada saat berjuang ini mah masih biasa aja, nggak sebanyak sekarang. Iya, waktu itu awalnya kita masih 2000-an kayak followersnya. Ya, dengan teman-teman followers saya. 2000 aja ya Neng ya, itu doanya nggak tahu banyak banget gitu. Gue akhirnya mengerti kenapa dari Zen Tuhan memberikan sesuatu penyakit ini ke lu gitu, karena untuk menunjukkan bahwa tangan dia itu di mana-mana, dia itu sosoknya itu dalam tanda petik ya, wujudnya itu di mana-mana gitu kan. Makanya kalau di Quran kan kemanapun kamu hadap di situ ada aku kan, berarti kan ya benar, siapapun yang nolong itu bisa jadi itu Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. So tapi kan apa sih yang lu pengen utarain banget, segi perasaan lu mungkin ke suami atau kemanahan yang mungkin lu belum pernah lu utarakan gitu? Kalau dari saya sendiri gitu, saya benar-benar ngerasa menjadi sosok wanita yang sangat beruntung, terutama mendapatkan sosok suami yang begitu luar biasa untuk saya, yang bisa menerima saya, yang bisa memaklumi semua kekurangan saya, melengkapi kekurangan saya, sampai akhirnya saya justru sejak menikah itu merasa diri saya itu berkembang, semakin dewasa, semakin lebih baik lagi, karena memang prinsip saya itu saya tidak akan pernah menjadi
sempurna gitu. Karena tugas saya itu adalah menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari sebelumnya gitu. Itu tugas saya setiap hari. Gila ya, maksudnya luar biasa banget. Kan kalau misalkan gitu ya, pasti banyak teman-teman kita di luar sana yang lagi sedang menjalani kemoterapi ataupun baru menjalani pengobatan kanker itu sendiri. Apa yang lu pengen omongin Han, ke mereka? Hal pertama yang paling harus disadari gitu dari saya, kenapa saya dan teman-teman diberikan ujian itu sudah pasti karena kita akan mampu melewatinya gitu. Dan dengan teman-teman sudah melewati hari yang kemarin dan bertemu hari ini aja itu udah sangat luar biasa, sudah sangat kuat. Karena definisi kuat untuk saya itu, kuat itu bukan berarti nggak pernah nangis. Kuat itu bukan berarti kita bisa berhasil melawan rasa sakit gitu. Tapi justru kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu. Kita bisa menjadikan rasa sakit itu menjadi suatu hal yang justru berdampak positif kepada kita gitu. Intinya sesakit apapun yang dirasakan, insya Allah kalau misalnya kita kuat, kita ikhlas, kita bisa, suatu hari nanti juga kita akan mendapatkan balasannya. Kalaupun tidak di dunia, mungkin di akhirat gitu. Jadi kenapa saya selalu merasa saya siap kalau misalnya saya harus meninggal gitu waktu itu, karena memang katanya kan kalau misalnya sakit itu dosa digugurkan, terus mendapatkan berbagai pahala kebaikan juga gitu kan. Nah akhirnya saya juga berpikir mungkin kalau misalnya saya meninggal dalam keadaan saya ikhlas, saya menerima, dan saya tetap ikhtiar walaupun saya merasa lelah gitu, ya insya Allah itu akan juga mendapatkan sesuatu yang sebanding dengan apa yang saya perjuangkan gitu. Han, thanks for today, udah mau datang, udah berbagi cerita, dan Mas juga terima kasih juga untuk bercerita dari sudut pandang seorang laki-laki gitu ya, yang dari dulu kita dibiasain untuk kuat gitu ya, tetapi ya ada kalahnya lah kita hancur juga gitu ya. Dan it's good, itu very good menurut gue, karena kita manusia biasa gitu, maksudnya yang memang harus bisa merasakan banyak hal itu juga. Dan kan one day semua orang akan mati gitu ya, semua orang akan diambil. Gue, suami lu, editor gue doain cepet ya. One day lu meninggal gitu ya, lu pengen dikenal sebagai apa? Mungkin lebih tepatnya saya ingin dikenal oleh anak saya sebagai sosok wanita yang tidak kenal yang namanya menyerah. Udah itu. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih sudah nonton podcast ini, dan kita ketemu lagi minggu depan. Teman-teman, inilah biografi Hani. Sampai jumpa, see you next time.